C101-124-1059 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi kelas B. Halo, perkenalkan, nama saya Pena Fernanda dengan NIM C1011241041068 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi kelas B. Halo, perkenalkan saya Patih Rahmat Darmawan dengan NIM C10112411062 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi kelas B. Halo, perkenalkan nama saya Misli Huta Galung dengan NIM C1011241041053 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi kelas B. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, NIM C10112541056. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi kelas B. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Terima kasih untuk Abang udah meluangkan waktu untuk saya dan juga teman-teman melakukan sesi wawancara, karena kami tertarik untuk mengerjakan tugas ini meliput tentang tanaman hidroponik ini. Pertama-tama perkenalkan nama Bang? Nama saya Dodi. Bang Dodi. Abang asalnya asli dari Pontianak atau dari luar Pontianak? Saya asli Pontianak. Asli Pontianak ya Bang. Untuk umur Abang sekarang udah berapa? Sekarang udah 34 tahun. 34 tahun ya. Kalau Abang jadi pengolah di hidroponik ini udah berapa lama tuh? Kalau di hidroponik ini saya baru sih. Saya dari 2019 sampai sekarang. 2019 sampai sekarang kurang lebih berarti udah 5 tahun. Awal mulanya tuh Abang bisa jadi pengolah di hidroponik ini gimana dulu? Waktu itu tuh kan lagi zamannya COVID kan. Jadi ya bisa dibilang posisinya lagi nganggur. Kebetulan ketemu teman nih yang ngomong hidroponik. Jadi iseng-iseng nanya, ada lowongan nggak nih di tempat kerja nih? Saya nanya, katanya ada ya. Jadi akhirnya saya coba lah. Dulu waktu itu masih kebun. Saya jadi tukang tebas waktu itu. Di mana dulu? Di Rokonti, di Purnama. Nama Jadi tukang tebas. Beralih lagi ditawarkan jadi ngurus toko. Setelah ngurus toko itu, barulah direkrut nih ngurus kebun. kan ya di sini ya. Berarti udah juga berawal dari kenalan kawan juga. Iya. Di sini. Kalau hidropontinya sendiri itu dia dari 2014. 2014. Dari 2014 sampai sekarang. Tapi memang dari awalnya tuh udah di sini atau sebelumnya udah pernah Pindah-pindah. pindah-pindah? Sempat di TPI, di Kota Baru 28 Oktober, di Purnama, nah terakhir di sini. Oh gitu. Tapi yang di tempat-tempat sebelumnya itu memang udah enggak beroperasi lagi kan hidropontiknya atau Pindah. Memang pindah. Khusus hidropontinya pindah, cuman khusus yang di terakhir di Purnama itu kita satu tim, ada tim lagi juga pengelola kebun juga. Jadi yang di Purnama masih aktif. oh, sekarang berarti yang aktif itu ada dua ya hidropontik. Melanjutkan wawancara yang dilakukan oleh rekan saya, untuk pengelolaan awal pada Pengelolaan awal kita menggunakan sistem NFT. Yang mana itu mempermudah kita untuk berkebun di skala, maksudnya menanam secara hidroponik, secara skala kebun. Karena kalau hidroponik itu kita lebih mudah dalam pembersihan instalasinya.
Apakah Bapak memiliki kriteria untuk cara tertentu pada hidroponik ini? Kalau kita kriterianya yang kita tanam di sini itu ada selada, ada sawi keriting, sawi manis, pakcoy, caising, kangkung, bayam, ada daun mint, kale, selada romaine, juga ada cabai juga. Untuk yang sering difokuskan gitu, kalau kami difokuskan untuk dijual keluar itu apa saja? Kalau yang dijual keluar semuanya sih Kak, cuman yang memang paling fokus itu selada kita paling fokus, karena ya di Pontianak ini lagi banyak peminatnya selada. Itu pemasarannya biasanya kemana saja? Kalau kita tuh ke restoran, ibu rumah tangga, terus kafe-kafe, kadang juga kita ke itunya juga langsung penjual sayur di pasar. Terima kasih ya Pak. Iya, boleh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nisri Putri. Yang menjadi pertanyaan saya, dalam proses pengembangan tanaman hidroponik ini, apa hambatan atau tantangan yang Bapak alami? Kalau hambatannya dan tantangan itu memang kalau sayuran ini lebih ke cuaca sih Mbak. Cuaca, terus hama, jamur juga. Nah itu. Nah, itu kan. Kalau untuk tanaman ini Pak, kenapa Bapak ingin memilih tanaman ini? Apakah tanaman yang dikatakan atau bagaimana? Ya, kalau tanaman yang kita pilih di sini memang kita pilih yang paling mudah untuk dijual. Supaya juga untuk mempermudah kita menjual sayurannya, dikarenakan memang sayur hidroponik ini harganya memang agak berbeda dibandingkan dengan sayur yang konvensional. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih jenis tanaman yang harus kita tanam untuk sistem hidroponik. Apakah tanaman Bapak ini terkena hama atau bagaimana Bapak? Kalau hama dan jamur itu pasti, Mbak. Kita tidak bisa mengelakkan. Yang kita bisa lakukan hanya pencegahan sama apa ya istilahnya kayak membatasi pertumbuhannya. Jadi kalau untuk pencegahan itu kita semprot hamanya menggunakan ini pestisida yang herbal. Kita lebih mengutamakan herbal dibanding yang kimia. Dan opsi itu kita gunakan apabila ada hama-hama tertentu yang memang terkadang itu tidak bisa dengan herbal. Jika bisa diatasi dengan herbal, kita gunakan herbal. Jadi yang kita lakukan itu melakukan penyemprotan dalam 1 minggu itu 2 kali. Iya, seperti itu. Kalau khusus untuk yang jamur ya memang mau tidak mau memang harus pakai itu. Iya, kita pakai pestisida yang khusus untuk mengatasi jamur. Jadi Pak, rencana Bapak untuk kedepannya biar tanaman Bapak ini berkembang bagaimana? Kalau kedepannya sih susah sih Mbak, karena untuk saat ini cuacanya agak beda, soalnya terlalu panas. Dan juga untuk pencegahannya pun sudah kita lakukan. Yang pasti sih lebih ke perawatannya, lebih diperhatikan dari waktu penyemprotan tidak boleh terlambat, dan ketika tanaman sudah mengalami terkena hama, kita langsung lakukan pencegahan segera. Ya. Abang, kan abang ini hidroponik ini kan dari tahun 2019. Kalau boleh saya tahu nih Bang, persentase keuntungan dan kerugian dari hidroponik ini berapa sih Bang perbandingannya? Kalau perbandingan keuntungannya dulu dari modal itu kurang lebih 80% keuntungannya. Dan kalau kerugiannya juga kurang lebih sama. Itu tergantung dari keadaan cuaca. Karena sayur ini beberapa sayur di sini yang kita tanam ada yang memang rentan dengan cuaca panas. Jadi memang kadang
kalau cuacanya lagi kurang mendukung itu persentase kerugiannya bisa mencapai 80% juga. Ada nggak tips untuk meminimalisir kerugian dan memaksimal keuntungan dari hidroponik ini? Kalau untuk meminimalisirnya, kita usahakan panennya itu sesuai dengan waktu panennya. Jadi untuk memaksimalkan bobotnya dan memperbanyak hasil panennya. Dan untuk yang satu lagi itu kita lebih meningkatkan promo kepada konsumen agar kita dapat mengikat konsumen menjadi terus berbelanja di air hidroponik. Dikarenakan dengan harga hidroponik dan konvensional itu jauh berbeda, jadi kita harus meningkatkan promonya. Kendalanya bang, boleh tahu nggak aku yang abang-abang selama ini? Tetap sama, kalau kendala itu satu cuaca, kedua itu hama dan jamur. Lodi, sebelumnya kan kita udah puas-puas hidroponik tuh. Siapa tahu habis ini kan kita upload, ada yang nonton, anak-anak muda tertarik sama hidroponik. Apa sih saran dan motivasi buat anak-anak muda yang baru mau mulai hidroponik? Ini pertanyaan berat nih, tapi saya coba jawab ya. Kalau saran dari saya itu mungkin kalau mau berhidroponik memang saya sarankan untuk dipikirkan dulu secara matang. Tapi yang pasti coba dulu dengan sistem yang dasar dulu, ditekuni, dijalani dengan serius, dan yang paling berat adalah konsisten. Karena segala usaha apapun itu kalau kita tidak konsisten, kita tidak akan bisa mencapai hasil yang baik. Memang kalau hidroponik ini modal awalnya memang agak besar, tapi kalau kita serius terus kita konsisten, pantang menyerah nih. Karena hantaman di lapangan ini luar biasa beratnya. Kalau kita tidak serius, tidak teguh dalam menghadapi ini, bisa juga kita gulung tikar. Tapi itu tadi balik ke kunci awal. Kalau kita konsisten, apapun itu pasti bisa, insya Allah. Karena menanam juga hal yang sangat menyenangkan menurut saya pribadi, karena melihat tumbuhan yang awalnya dari bibit kecil sekali itu bisa sampai sebesar ini dan sangat bermanfaat untuk kita semua manusia, menjadi bahan dasar untuk menjaga kesehatan juga kan, sayuran, kebutuhan pokok. Jadi saya rasa untuk anak muda zaman sekarang, kalau kalian menekuni hidroponik, insya Allah bisa, karena ini kebutuhan pokok dan tidak akan pernah habis. Ya kan? Kebutuhan sehari-hari kita sayur. Jadi kalau kita tekuni, insya Allah pasti bisa. Itu ya. Itulah motivasi dan saran dari Bang Dodi buat anak-anak muda yang mau bermulai hidroponik. Silakan dipikir-pikir dulu. Kalau belum bisa, tahan-tahan dulu. Ya, Bang Dodi. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of not the birds like the cold days.